Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Revaldi Muhammad Setianto, Divisi Networking. Di sini saya akan menyelesaikan tugas studi kasus kedua networking kelas 11. Oke, pertama-tama sebelum mengerjakan ada beberapa hal yang kita harus disetting terlebih dahulu. Kita setting IP address terlebih dahulu. Kita pertama-tama ke adapter option. Lalu kita untuk internet kita seringkan ke adapter host only ini. Lalu di sini kita atur IP-nya. Maaf. Nah, kita di sini atur IP-nya itu 172.17.8 karena di sini tanggal lahir saya. Oke, kalau sudah selesai, kita ke VirtualBox-nya. Untuk adapter option-nya itu ada host only yang dua tadi, adapter tadi, dan internal network untuk menyambungkan server ke klien. Oke, mulai saja. Di sini kita hostname, rootnya kita buat terlebih dahulu. Nah, sini saya sudah pakai networking. Passwordnya itu networking 11. Nah, sudah masuk. Sini sudah berubah networking, pakai default usernya. Lalu passwordnya itu adalah IT 2024, maaf. Nah, di sini berhasil ya. Selanjutnya kita atur IP di server pakai IP ini. Oke. Ketikkan saja nano/etc/network/interface. Di sini kita ganti menjadi auto. Untuk addressnya kita ganti di 172.17.8.2. Nah, untuk gateway-nya itu yang tadi yang .1.17.8.1. Nah, ini. Lalu yang ini kita kopikan buat adapter keduanya. Nah, kita ganti saja yang 3 ini menjadi 8 buat adapter yang kedua. Tekan address 10.10.8.1. Netmasknya itu netmask prefix 24 atau 255 atau 255.255.0. Nah, kalau sudah selesai simpan, lalu kita restart init.t/networking restart. Nah, kalau sudah berhasil kita coba dengan IP A. Nah, sudah berhasil, sudah terlihat ya. Oke, selanjutnya kita ke konfigurasi Debian ini DNS. Oke, kita pertama-tama cek dulu pingnya ke tersambung internet. Sini sudah tersambung. Oke, selanjutnya kita setting dulu repository-nya. Kita pagarin saja. Di sini saya pakai repository lokal, yaitu yang Kartolo Surabaya. Di sini saya akan percepat. Lalu selanjutnya kalau sudah, kita ke resolve.conf, kita berikan name server 8.8 buat tersambung dengan Google. Oke, langsung saja kita apt update.
Nah, sudah selesai, kita langsung install saja apt install bin 9 dan DNS utils buat pengecekannya. Klik yes. Selanjutnya kita pindah ke direktori bin dan ketikkan aja etc ke bin. Nah, lalu ls kita lihat listnya. Nah, sekarang kita kopikan db127 dengan db192. Ini bebas. Ini fungsinya untuk meminimalisirkan kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan tinggal hapus saja. Copy lagi dengan yang aslinya. Oke, di sini saya selanjutnya itu db network ganti jadi db lokal. Nah, kalau sudah, kita ke db192 tadi yang telah dikopikan. Nah, kita sini replace saja biar cepat. Localhost ini kita ganti jadi networking.net. Nah, ini kita networking.net dan subdomainnya. Nah, ini hapus saja sampai 1, sesuaikan dengan IP-nya. Selanjutnya kita tambahin lagi buat www-nya, subdomainnya. Nah, jika sudah, simpan saja. Selanjutnya yaitu ke db network atau ke lokalnya. Oke, sama halnya tadi kita replace saja localhostnya menjadi networking.net biar cepat. Nah, ini kita ganti saja dengan IP ini yang kedua, itu yang adapter internal itu jadi 10.10.8.1. Nah, di bawah juga kita hapus. Nah, kita samain lagi, tapi di ininya add-nya kita ganti menjadi www buat ininya, subdomainnya. Selanjutnya kita kopikan lagi yang tadi 192 jadi db193 buat domain berikutnya yang IT Club. Oke. Ini db IT Club dari network. Nah, di sini kita cuma replace saja menjadi dari networking.net menjadi itclub.com. Nah, lalu kita lihat itclub.com dan www-nya. Selanjutnya kita di lokalnya itclub. Nah, kita cuma ganti-ganti doang dengan cara replace saja.
Selanjutnya kita ke name.conf.local. Nah, di sini kita kenalkan zone-nya itu networking.net. Terus tipenya master. Lalu sini filenya di mana? Kita di sini adalah ada di /etc/bin/db, lokalnya itu di network, db network. Kurung tutup. Nah, di sini kita tutup saja. Nah, kalau sudah ditutup, kita biar percepat kita kopikan saja. Ini ubah saja yang networking.net ini menjadi itclub.com. Selanjutnya itu baru ubah saja yang tadi di mana it.com-nya. Terus selanjutnya yang terakhir ini untuk reverse IP-nya. Kita tulis aja dengan 8.10.10.in addr.arpa dr.arpa. Nah, ini kita ke DB yang reverse tadi, yang 192. Nah, jika sudah selesai kita restart dulu. Maaf. Kita restart dulu. Pin 9 kita cek. Oke. Kita cek saja dengan nslookup. nslookup yang nah ini. Nah, di sini sudah terlihat ya. Di sini saya akan coba satu-satu terlebih dahulu dari networking.net, www-nya, dan it.com dan www-nya. Oke, untuk selanjutnya kita konfigurasi DHCP server. Nah, ini. Pertama-tama kita install dulu paketnya. Kita apt install isc strip dhcp server. Nah, kalau sudah y saja. Kita selanjutnya ke konfigurasinya itu di nano etc/dhcp/dhcp.conf. Nah, cari kita gulir ke bawah. Nah, ada slightly different. Nah, di sini kita untag saja. Oke. Kalau sudah selesai kita ubah jadi 10, ini jadi 8 sesuai nomor. Ini karena prefix 24 jadi kita ubah jadi 0. Ini range-nya kita dari 21 sampai 50. Oke. Oke. 1.
Selanjutnya kita untuk adapternya kita ke default slash isc server. Nah, di sini kita pilih interface versi 4. Nah, di sini kita adapternya itu yang kedua, yaitu npost 8. Nah, ini kita save saja kalau sudah, lalu kita restart. Nah, sudah selesai, kita akan melakukan uji coba. Nah, uji coba kepada kliennya. Kita pilih saja yang public network, kita ke adapter option. Oke, akan kita lihat details. Nah, di sini sudah terhubung ya, udah CP server. Oke, selanjutnya yang untuk klien kedua. Tunggu. Nah, di sini berbeda dengan API sebelumnya, itu 22. Oke, berarti itu tandanya sudah berhasil. Selanjutnya kita ke web server. Kita pertama-tama kita install dulu apache apt install apache 2. Ketikkannya saja. Jika sudah, kita pindah ke direktori var www/html. Oke. ls kita buat saja direktori buat untuk networking, dan IT Club kita beri nama web saja untuk networking, untuk web 1 itu untuk IT Club. Oke, pindah ke web. Kita buat file dulu menggunakan touch web.html. Oke, kita edit. Nah, di sini kita akan membuat kerangka HTML-nya. Jadi di sini saya akan percepat videonya. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke web directory HTML. Oke. Ya sudah, kita mkdir buat lagi untuk web 1. Nah, oh iya, kita biar percepat saja, kita ke web tadi saja, lalu kita kopikan yang
web HTML tadi, biar tidak repot-repot bikin dari awal lagi. Oke, ini sudah ada, kita lalu mv kita potong saja ke directory web 1. Oke. Oke, sudah nggak ada, kita coba lihat di web 1 apakah sudah ada ls. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu kita akan mengeditnya lagi. Hanya mengubah networkingnya saja menjadi IT Club. Selanjutnya kita akan meng-HTTPS kan web server. Kita install dulu OpenSSL-nya. Oke, kalau jika sudah selesai, kita ketikkan anmod 2 SSL. Coba lagi. Oke, oh iya, kita keluar dulu dari ininya, dari default usernya, karena ini menggunakan super user. Kita ubah menjadi root saja. Oke. Nah, kita ketikkan lagi anmod SSL. Nah, udah bisa. Oke, selanjutnya kita akan merequest sertifikatnya. Kita ketikkan saja di sini open SSL rec min x509 min nodes min days 365 harinya, lalu min new RSA 248, lalu key outnya terus di sini etc SSL, lalu private, lalu di sini kita bebas, kita gunakan saya networking.net key. Untuk outnya sama, kita etc /ssl /church lalu networking.net.crt. Oke, kita sudah selesai. Kita Indonesia nggak bisa, dua huruf. Oke, ID saja, ID. Terus provinsi kita Jawa Barat. Untuk kota itu di Bandung. Oke, untuk ini perusahaannya itu Teknik Komputer Jaringan.
Oke, selanjutnya itu singkatannya saja, lalu kita domainnya itu networking.net. Nah, kalau sudah selesai kita beri akun Gmailnya, address. Oke, selanjutnya kita ulang lagi untuk itcloud.com-nya. Selanjutnya kita ke directory etc apc2 set available, lalu kita ls. Nah, di sini kita akan kopikan yang default ssl.conf. Oke, ubah menjadi web strip ssl.conf. Ini yang pertama untuk networking.net. Oke, buat lagi untuk IT Club. Oke, kita edit yang pertama dulu, yang networking. Oke, di sini kita ubah dulu server adminnya menjadi server name. Server name-nya yaitu adalah networking.net. Nah, bawahnya yaitu server alias. Kita beri saja www.networking.net. Nah, untuk dokumen rootnya kita yang tadi yang di web pertama. Nah, ini yang networking.net. Oke, jika sudah selesai simpan saja. Selanjutnya yang itcloud.com. Sama aja, sama hal yang sebelumnya. Cuma ganti server name, tambahkan server alias, lalu ketika berikan IT Club. Sudah. Selanjutnya kita akan mengenablekan websitenya. Ketikkan saja the site, lalu ketikkan filenya yang mana. Di web 1 pertama dulu. Oke, kita restart sistem CTL, restart apc2. Nah, yang selanjutnya yang web 1. Nah, kita restart lagi. Oke, selanjutnya kita akan uji coba. Nah, kita sudah di kliennya, kita coba di https networking.net. Nah, kita ke tingkat lanjut, lalu terima resiko. Nah, kita pilih HTML tadi. Nah, sekarang sudah bisa di www.html, sudah https. Selanjutnya di IT Club. Oke, itclub.com. Kita terima saja. Oke. Nah, sini sudah bisa ya, udah https. Kita tambahan dulu www-nya. Nah, kita coba. Oke, sudah bisa ya, www.itclub.com. Oke, selanjutnya kita akan ke SSH.
kita ke sshd.config, kita ubah portnya menjadi 2424 sesuai dengan ketentuan kita. Untuk disable rootnya, kita permissionnya kita no saja, no. Oke. Kita simpan, lalu kita restart terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan membuat SSH tanpa login password. Ketikkan saja SSH. Ini kita uji coba dulu ya. Pertama, sebelumnya itu seperti ini, harus pakai password dulu untuk login. Nah, di sini kan pertamanya asalnya harus menggunakan password terlebih dahulu. Oke, bentar. Nah, harus pakai masuk dulu autentikasinya. Oke, kita balik lagi. Kita akan membuat user tadi menjadi langsung masuk tanpa password. Kita ketikkan saja SSH keygen minte rsa, lalu kita enter saja. Lalu kita di sini SSH buat generate copy ID-nya, lalu portnya berapa, min port 2424, lalu usernya, lalu IP address-nya. Oke, kita beri password dulu untuk kuncinya. Kita password yang networking 11. Oke, tunggu. Nah, jika sudah selesai, sini akan mencoba login lagi kembali dengan SSH networking underscore IP-nya. Oke, portnya. Oke, nah di sini sudah langsung masuk tanpa menggunakan password. Keluar, kembali lagi. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi FTP server. Kita clear dulu. Kita langsung saja nano etc proftpd.conf. Sudah clear ke bawah saja. Nah, di sini kita membuat baru itu tagnya anonymous. Kita akan menyimpan ini di home, directory home, lalu usernya itu networking, lalu user aliasnya itu networking juga, tapi menambahkan anonymousnya. Nah, kita tutup lagi dengan penutupnya itu anonymous. Nah, lalu kita restart saja proftpd ini. Nah, kalau sudah berhasil, kita akan uji coba di klien. Sini saya uji cobanya dengan aplikasi lagi, yaitu FileZilla. Kita ke folder. Nah, di sini kita akan masuk tanpa password ya, atau anonymous. Masukin saja portnya, maksudnya IP address lalu portnya. Nah, di sini kita oke. Nah, di sini kita sudah masuk tanpa menggunakan password ataupun username. Nah, selanjutnya kita akan membuat dua directory. Yang pertama itu bisa upload dan download file, sedangkan yang kedua hanya download saja. Oke. Kita
ke directory home, kita lalu buat mkdir pertama directory. Nah, selanjutnya yang kedua. Nah, sudah, kita akan perizinan chmod. Untuk yang pertama itu perizinannya itu 777 atau full access. Yang kedua itu 75 buat kedua direktorinya. Nah, kita uji coba lagi. Kita coba ke tunggu. Kita ulang lagi. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke directory pertama. Nah, kalau sudah masuk, kita akan upload dokumen ini. Oke, nah di sini sudah successful, berhasil. Nah, kita coba yang kedua directory, kita akan menguploadnya lagi sama. Nah, kita upload. Nah, di sini tidak bisa karena permission denied sesuai dengan ketentuan. Oke, yang selanjutnya itu proxy server. Proxy server kita autentikasinya kita clear saja, kita install dulu. Oh ya, karena di sini saya sudah install, jadi kita masuk saja ke konfigurasinya. Ke squid.conf. Oke, kita search lalu ke insert. Nah, di bawah insert ini kita bawah lalu masukkan beberapa konfigurasinya. Oke, ketikkan saja yaitu out underscore param underscore spasi basic, lalu program /usr lib squid ncsa out. Oke, ini usr ini tc password. Nah, ini untuk username. Lalu selanjutnya itu acl nya cl class program proxy out required. Nah, jadi kita http aksesnya kita coba sini akses buat mengakses http. Lalu kita restart. Sudah oke. Kita tunggu. Oh, ternyata ada kesalahannya. Kita konfigurasi ulang lagi. Ada konfigurasi yang salah. Oke. Oke, kita balik lagi ke insert lagi. Lalu di sini kita cari kesalahannya itu ada di basicnya ya, di ncsa out.
Nah, kita udah selesai, kita restart lagi, ternyata bisa. Kita langsung saja uji coba. Sebelum itu kita setting dulu ke firewall proxy di webnya. Langsung ke HTTP, kita masukkan IP address di servernya. Kita portnya pakai port squid, yaitu 3128. Oke, akan juga TLS. Oke. Nah, di sini sudah bisa ya autentikasinya. Kita coba administrator. Kita masukin ke atas sandinya. Oh, nggak masuk. Oke, coba sekali lagi. Oke, coba masukin ke atas sandi lagi. Oke, gagal ya berarti. Sabar. Ada kesalahan di Oke, kita ke konfigurasi tadi. Kita di sini ada kesalahannya, itu di penempatan username ya. Di sini ada kesalahan harusnya di sini itu etc, harusnya di etc bukan di user. Kita restart lagi, kita coba lagi. Nah, kalau sudah selesai, kita dicoba lagi. Kita close dulu ini. Oke. Oke, kita masukin saja administrator. Tuh, kita langsung masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah bisa ya. Ternyata hanya di penempatan username saja. Kita coba apakah bisa masuk. Oke, ternyata sudah bisa akses ya. Mungkin itu cukup dari saya. Mohon maaf ada bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.